Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berikan kita nikmat yang tak terhingga. Dengan nikmat yang Allah berikan, maka wajiblah kita mensyukuri. Karena kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat tersebut. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita yang membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi kini kita kembali membaca beberapa ayat. Kita merujuk kepada tafsir jalan lain, membahas surah Al-Baqarah ayat 250 dan seterusnya. Ayatku masih membahas atau menceritakan tentang lanjutan Raja Talut bermusuhan dengan Jalut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Allah Ta'ala, walamma barazu, dan tatkala mereka berani tampil, barazu membanggakan diri ya, menampakkan diri, berani yo menampakkan diri ya, li Jalut wa junudihi, untuk memerangi Jalut dan tentaranya. Jadi kan Nabi Samuel, Nabi dari Bani Israel, didatangi oleh orang Bani Israel. Wahai Nabi, agihlah kami ko rajo, supaya kami ko terpimpin, supaya kami bisa parang. Sebab Samuel ko Nabi bukan rajo, maka butuh rajo sebagai penggerak untuk mereka berani untuk perang. Lah dia rajo, tapi lihatlah, dan yang itu adalah Talut. Sementara Talut orang biasa aja, dari kalangan yang biasa, stratifikasinya rendah, tukang gembalo, orang kampung. Tidak anu dari bibit yang bapak kena doh. Badolak lo lah diminta ala mulia, badolak lo lah dia tu dek karena nak sesuai jo keinginan jo. Keinginan jo adalah yo berasal dari kelompok mereka. Lobi kemudian yang minta bukti itu malah didatang tabun dapat bukti lah. Lalu kemudian terpilih lah nama dan setia, nama dan loyal kepada Talut. Kini di ayat 250 diceritakan bahwa pasukan-pasukan Talut telah berani muncul, membanggakan diri, menampakkan diri, tampil
untuk melawan Jalut dan tentara Jalut. Artinya adalah di dalam tafsir disebutkan mereka menzahirkan, memunculkan dirinya untuk berperang, dan mereka bersiap-siap, bersaf-saf, berbaris-baris, berulai mempari-pari pasukan itu tadi. Lalu kata mereka, mereka berkata, berdoa Rabbana afriq alaina sabra. Ya Tuhan kami, cucurkanlah atau limpahkanlah, berikanlah kepada kami kesabaran. Minta supaya ada di dalam diriku sabar, curahkan itu limpahan, masuklah ke dalam diri kami kau sabar dalam keadaan apapun. Karena parang tinggalkan keluarga, tinggalkan kenyamanan, tinggalkan harta kekayaan atas dasar kepatuhan dan taat, kemudian berangkat perang, berani tampil berbaris menghadapi Jalut lawannya. Tu boleh meminta kepada Taala, yolah curah ajulah ke kami ko rasa sabar, tetes ajulah, rembes ajulah sabar kata dia. Wa tsabbit aqdamana, tetapkan pendirian kami, selangkah tidak beranjak untuk pulang, tapi menatap ke depan. Kokohkan mental kami, kuatkan komitmen kami, teguhkan pendirian kami. Kalau sekali barang, pantang pulang sebelum mendatangkan, itu semangatnya. Itu istilahnya teman-teman, pantang pulang sebelum mendatang. Kalau orang pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Kalau tentara, pantang pulang sebelum padam. Menang atau mati. Kalau madam berarti pahlawan, tagak kapal pulang. 2 hari yang lampau aku nonton di TV filmnya Jenderal Sudirman. Cerita Jenderal Sudirman lalu saki-saki badai, batuk-batuk, pai ikut bergerilya. Laksana berubah badan, sampailah tadaga dewi dia. Ini akan pai parang. Kapan parlun mati itu adalah di medan tempur. Dia tidak mau mati dia tetapi tidur, tapi mau mati di medan tempur. Takah tu pendiriannya, jiwa pejuang itu. Tak mati lalu rumahnya, tapi walaupun sakit, mati bersama dengan pasukannya. Itulah permintaannya. Watsabbit aqdamana, tetapkan, kokohkan, mantapkan pendirian kami. Sama bawa keputusan untuk barang itu kan apa ulah tu. Bawa paling pengadari teman. Kurubah ada keluarga, tanda bahwa kupai para mati dan dia doi. Itu penggerak itu ada pemimpin yang bisa menggerakkan, membakar semangat untuk bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Ya memang pemberani pemimpin itu berada di depan. Dia tidak ada takut sehingga pasukannya pun tidak ada takut, berani. Minta supaya pendirian itu kuat. Arti tafsirnya yaitu dengan kuat hati kami untuk berperang. Jadi mantap pendirian itu kuat hati untuk perang. Ada cerita. Kalau bawa waktu kuliah S3 itu kan meninggal keluarga lah. Agak jauh setiap walaupun tak jauh-jauh banyak godaan teman. Ada godaan karajo. Aku ada kesempatan di sekolah, posisiku mengajar wajah-wajah sikonya lah.
Tak dulu mudah-mudahan tinggal keluarga kau ikut selama jauh. Memang perlu kekuatan hati untuk memutus itu adalah jihad. Nah, kalau memang banyak bisian-bisian, banyak lambahan, banyak barang halangan, cuma bagaiku, cari ku, bagaiku akhirnya kalau nak kokoh, kalau nak kuat, yo Allah bapak liang deh, bapak liang pengadaan. Banyak orang dah balik di parang tu karena babak nak kuat, nak kokoh, nak bental, nak kuat, hati nak bental. Jadi doa pertama minta cucurkan, curahkan, limpahkan di dalam dirinya kesabaran. Yang kedua mantapkan pendirian, kuatkan pendirian, kuat hati untuk berperang. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolong kami mengalahkan orang-orang yang kafir, kaum yang kafir. Nah, itu ya. Jadi kalaulah rasa sabar, jadi sabar ubah pertama. Apapun dalam perperangan itu pertama sabar, dan boleh emosi dah. Kecil pemimpin tahan. Kau kerja aku tebak sekali kau dapat arah tu kau gagal strategi dia. Jadi minta pertama itu sabar, dikendalikan diri. Kalau napasu di petulian kadang-kadang kacau strategi, langkah-langkah tak terukur, tak terstruktur. Nah, karena manusia aku kan bapak lihat aku harta, aku wanita, aku kesempatan, tak sabar dah. Acuk kemudian menjadi gagal. Jadi rasa-rasa kayu wes. Ya, itu aku diminta pertama itu sabar. Kalau nak sabar, minta berikutnya adalah mantapkan pendirian, konsisten, istiqomah, terus semangat berjuang. Baru minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Allah yang memberikan kemenangan itu. Itu ayat 250. Dek karunya labarani, lambaga, yo disertakan dengan doa. Dia tak boleh berangkat parang sekali disertakan dengan doa. Dalam permohonan itu di pertama itu yo minta afrik itu yo dicurahan sabar. Berarti minta kesabaran itu ke Allah Ta'ala. Nah, dicucuran, dilimpahkan dia buat sabar tu kawan. Membari, tapi itu harus dimohonkan kepada Allah. Ayat berikutnya, fahazamuhu biiznillah. Wa qatala Dawud Jaluta. Maka kemudian mereka memecahkan mereka, istilahnya menghancurkan mereka lawan-lawan itu tadi. Jadi pasukan dari Raja Talut kemudian memenangi pertempuran itu, membuat tambangan buah lawan, tambangan buah, pecah konsentrasinya, hancurnya biiznillah, dengan izin Allah. Jadi kemenangan yang diraih oleh Talut sehingga bisa mengalahkan Jalut itu adalah biiznillah, karena izin Allah. Ada mulia tu awaknya kecewa wabu para Allah, kosan jatuh tanda wabu kami kuat. Tak boleh. Biiznillah, tetap dengan izin Allah, dengan iradatnya Allah. Jadi dikatakan di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan Indonesia itu juga merupakan berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti rujukannya bisa disebut biiznillah. Bisa juga memandangkan perperangan. Pada ayat sebelumnya kan bisa dikatakan bahwa pasukan yang sedikit kabin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Amat banyak pasukan yang sedikit kemudian bisa mengalahkan pasukan yang banyak, semuanya adalah karena izin Allah. Itu fakta sejarah. Jadi kecian dan segede itu lambat. Kalau dan segede kokoh, kemudian yo istiqomah, pendirian yo kuat, yang sedikit akan bisa mengalahkan yang banyak. Yang banyak itu
Oh, ini dia kemudiannya tidak terukur, tidak istiqomah, kacau, bisa mengalahkan yang seketik itu mengalahkan yang banyak. Jadi kata tadi boleh lo tafsiran orang dia misalnya mengalah orang cantik. Oh betul-betul cantik kemudian sombong, okey lah, bisa kalah. Kemudian yang sedikit jangan diremehkan. Yang sedikit kalau dia bersatu bisa jadi kuat, bisa mengalahkan yang banyak. Semuanya adalah atas izin Allah. Jadi itu kemenangan yang diraih. Wa qatala Daud Jalut wa atahu. Ternyata pada masa itu lah adu Nabi Daud. Nabi Daud yang membunuh Raja Jalut. Jadi Nabi Daud konya berada di dalam pasukan tim dari Tolut. Nabi Daud mana ada membunuh Jalut itu tadi. Jadi ibu angkatnya itu komandan dari lawan itu yang membunuhnya itu adalah Nabi Daud. Jadi kalau nonton film-film perang dulu dah pakai apa tombak, pakai macam kami dulu tu mencakak lagi yang pakai pakai kudu, pakai tembeng itu. Apa cakak itu nama buah Jalut itu adalah Nabi Daud. Nabi Daud itu tentu masih muda baru berada di dalam pasukan Jalut. Wa atahu Allahul mulka, dan Allah memberikan kepada Daud itu kerajaan. Baru pertama periode Raja Samuel dia nak raja, dan Raja Tolut tidak nabi. Lah, lalu kemudian Nabi Daud itu tadi adalah berada di dalam barisan atau pasukan dari Tolut. Yang membunuh Raja Jalut itu adalah Nabi Daud. Malunya deh, masih muda lah. Setelahnya membunuh Jalut tadi, wa atahu Allahul mulka, Allah mendatangkan kepada Daud itu raja, wal hikmah, dan kebijaksanaan. Mulkaku dalam tafsir raja bagi Bani Israel, wal hikmahku adalah nabi. Didatangkan juga hikmah, artinya kenabian nubuah setelah mati Samuel dan Talut. Setelah mati Nabi Samuel, setelah mati Raja Talut, maka kemudian Nabi Daud diangkat menjadi raja, kemudian Nabi Daud dijadikan sebagai nabi. Di dalam tafsirnya disebutkan walam yajtabi'a li ahadin qablahu, tidak pernah menyatu sebelumnya satu orang itu dia raja nyolo nabi, tidak pernah sebelum itu. Nabi Daud lah, wah raja Nabi Samuel, raja Talut, bisanya raja nyolo raja lain, nabi lain lo, alim ulama nabi ya gua, raja adwe ko urang ciri pandai gua, urang tahu diundang. Tapi sah dulu sadue. Semasa Nabi Daud menyatu raja jo nabi. Ijo nabi, ijo raja lo. Lah, tu je tu. Dulu dak do takatu do. Dak do nabi menjadi raja do. Tapi sama Nabi Daud, ijo nabi dan ijo raja, dua pakai menyatu sekali. Kalau dia kan tali 39. Kini kalau banyak lah ada langsung aja sekali. Dia bamba jolo, gubernur jolo, kami ada itu ulama di jolo menyatu. Aduh dalam menyatu. Tugas dan fungsinya kok bisa dibagi-bagi, di bawah fokusnya. Dia bapak dia kebanyakan pemimpin dia rakyat ulama bagi umat. Jadi semasa Nabi Daud ternyata menyatulah raja juga kenabian. Sebelumnya lawan balik dari Bani Israel, Jalut itu dibunuh
malah hebatnya, lincahnya. Jadi punya kemampuan untuk perang, ahli strategi perang, kemudian punya ketangkasan hebat ya. Jadi tuaku kok sepandai lo dalam ini, pandai lo karate, pandai lo silat, pandai lo kok yang parah lo bilang. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Daud dari apa yang dikehendakinya. Seperti membuat baju basi, bagecek jo buruangan tu lah dia lo kepandaian Allah Taala ke Nabi Daud ko. Jindak lunak je dia basi ko, jadi bantu-bantu basi lah, jadi pakai baju parang ko alah dari basi tu. Dia buat tembeng ada betul nak pakai dua lah dari basi lunak dia. Takkan membuat tanda liat je mungkin. Ia bisa jadi pakai apa lah. Tapi istilahnya dia punya keahlian di bidang itu, bisa lunak dia basi. Ayo. Udah pakai lunak. Kayak saya nama itu yang pakai Deddy Kobuzer kan misalnya Benko deh, saya limbat lunak ada. Wallahu alam lah tu. Tapi kau tentang Nabi Daud, dia wa 'allamahu, Allah mengajarkan mimma yasha, apa yang dikehendaki. Ada contoh kasana'atid daru', yaitu industri perbesian, membuat baju besi. Jadi inilah mendesain model-model basi, alih dado pakai basi, alih kue pakai basi, alih pokoknya kalau parang itu lah do alih do ditembak mana dicuci orang dah kata do basi itu yang tank je basi. Itu kelebihannya. Jadi pokok kaji awak sebelum dia ada hadis yang awak baca, pekerjaan yang lebih afdal. Pertama adalah pertanian, yang kedua perindustrian, yang ketiga perdagangan. Meskipun pendapat yang lain yang utama adalah perdagangan. Kan itu kaji awak sebelumnya. Jadi perindustrian, sanatid daru', kok industri membuat baju basi. Kalau orang awak si koko bapa kan, waktu pakai dia tu tentong lah, tak kata taraga-raga Kini ada taraga-raga kini masih ada sekolah kena. Awak ni kalau kami mencari orang bapa aku dirimu panjang lah. Sebab waktu kene-kene mau berpisau lah. Gaya mau berpisau dulu kan orang pakai toya gitu. Dulu tu Bruce Lee filmnya pakai itu kan basi-basi itu tu ada sepeda baju dia tu beraja betul-betul tapi dekat tiap mau berpisau celurit dulu kan ia cerita-cerita celurit lah tapi ketika kereta wala paku di kereta dilinyakkan paku itu kan berpisau gitu. Terkatulah dulu. Ini bagian basi-basi. Kemudian bisa berbicara dengan beruang. Awak mungkin bisa mengecek sama ayam je, kucing je. Ayam ketika bagi makan, buru je. Kalau kucing tu kan ada kucing manjo tu tak ada ada kontak batin dia. Hewan ko kalau memang disayangi ada kontak batin dia. Kalau patara nak jawi, kalau nyawa perhatian, dia perhatian lo kawan. Jindak lah. Padi kecil orang kalau awak perhatian ke padi lo. Saya padi lewat caliknya tu, dia ada lo. Tak ada boleh cuek banget. Jadi dia punya jiwa lah, sentuhan dia tu. Orang Jawi itu lama dia bawa lah, dia kan dapat perhatian, punya perasaan lah. Oh iya, ada kan baca tu kucing tu. Ada macam kecil-kecil, jangan tu dia tu. Awak dia upi tu pada kucing.
Pokoknya Cina lah tuh makan kecil itu. Karena bisa dialog maa gitu. Orang Cina yang perhatian. Toko pintu tadi yang masuk kucing. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Jikalaulah tidak pada Allah akan manusia setengah mereka, artinya mengganti setengah dari manusia dengan setengah, la fasadatil ardh, sungguh binasa bumi, bi ghalabatil musyrikin, dengan mengalahkan orang-orang musyrik dan terbunuhnya orang-orang muslim dan hancurnya masjid. Kasadonya itu kan bagus musim kau berganti, ada periode-periode. Jadi ada mati salampi. Jadi kalau seandainya apinya kasada ada orang muslim kalah, orang muslim mati loh, muslim hancur loh, atau hancur loh bumi. Tapi kan ada manusia pengganti. Jadi bakal keberlangsungan kehidupan kau masih ada. Walaupun banyak peristiwa, ada suatu negari lah hancur, tapi masih ada manusia. Kayak Jepang terjadi pengeboman Hiroshima, Nagasaki oleh Belanda, tidak? Apa ya Pak? Amerika. Terjadi pengeboman Jepang oleh Amerika, hancur ke sana, habis fasilitas, habis yang banyak mati. Kecil raja, ya raja tidak, presiden raja, kaisar, dan dicari di kaisar masih ada guru dan itu. Nak dona lain dicari, dan dicari masih ada guru dan duit, masih. Guru kolah kembali memulihkan kehidupan manusia, membangun peradaban, diajar balik. Bangkit Jepang yang hancur ternyata bisa menjadi penguasa dunia. Kalau dicari dari kekayaan sumber daya alamnya, Jepang kok 20% dari wilayahnya yang hanya daratan. 80% itu tuh lah bukit-bukitnya bisa terus. Tapi ternyata Jepang bisa menjelma menjadi negara industri, negara maju, negara modern. Hanya 20%. Ternyata dia impor bahan-bahan baku, diolahnya diisi kapal kemudian dia ekspor barang jadi. Aku kelebihannya Jepang. Jadi dia sumber daya alamnya terbatas, tapi dia bisa berpikir dengan ilmu pengetahuan. Indonesia kayu ke sana. Sadoe dicampaknya tentang kayu tumbuh. Itu ada gue ayam mati dia teh padi. Ayam mati kelaparan dia teh padi. Bagai itu ada. Biar kecil orang lo di preso orang manusia Indonesia mati, orang Jepang mati di preso si kapal loe, orang Jepang pun ada si utak le lo di prosesnya sampai diolah Indonesia utak masih tonggo le dan pakai aja. Ada dan stresnya tapi nak barang siapa nak barangnya pikir di si kapal loe tentu dan stres ada. Dan dia pakai dari penggunaan. Ya dan stres kau orang lebih pikir punya obsesi buat kayak semacam kau tingkat angka bunuh diri di Jepang itu kan tinggi. Kalau gagalnya bunuh diri kesatria, kau lah macam-macam aduanya tetap gagal namanya. Emang gue pikiran EGP. Bodoh amat sih. Ya koti aja lah sih. Dan gue lu sih. Lu, gue, gitu ya habis berapa besar itu yang terjadi. Jadi Bang Koyo kalau Jepang itu pernah habis salampi deh. Kalau
mau reformasi awak dalam mau masih ada ya. Ada kan tetap ya kira mau putar-putar dia mau tak katu je balik-balik. Ada dah. Kecil awak ikut ada je dah. Menjadi kecil orang komunis tu utopis namanya. Hanya mimpi, khayalan, cita-cita. Masih cita-cita. Cita-cita bangsawan kan apa? Pertama itu adalah mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut ketertiban dunia. Jadi untuk kesejahteraan, kemudian kecerdasan, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tujuan negara awak pertama melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Seluruh nyawa di Indonesia tidak boleh ada mati. Mati maksudnya itu ada yang membunuh, dilindungi di negara. Dan kedua, ya termasuk cerdas dan punya hak layanan pendidikan. Kemudian mendapatkan kesejahteraan. Kemudian ikut dalam perdamaian dunia. Jadi penjajahan itu harus dihapuskan. Kalau tidak sesuai dengan kemanusiaan berikan. Itu cita-cita awak. Jadi untuk keadilan, untuk kesejahteraan umum dan keadilan sosial itu cita-cita awak. Wallahu a'lam, tuan terwujud juga deh. Kok kami lebih luwe lah. Kamu boleh tu. Walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi Allah mempunyai karunia atas semesta alam. Allah Ta'ala punya banyak karunia, bisa mengganti dan manusia dalam habis itu diganti. Kan ada juga negeri yang hancur. Mungkin nanti akan selebut dalam pembahasan awak. Ada negeri Uzair. Ada Nabi namanya Uzair. Ya Uzair. Dia melewati suatu negeri. Negeri itu hancur, habis. Lah macam-macam. Manusia habis. Itu cara hidup negeri itu lain. Maaf cara hidup manusia. Mudah bagi Allah Ta'ala lah hidup murah. Tak kabar buang berserak-serak, dicencang buang kocik, kapal wei di padang kecil, sayur bukit tinggi, cie di Periaman, di Seserah, dicencang sudah. Bisa ada Allah Ta'ala bertamu padamu, banyak tu hidup dia. Itulah contoh Pak Boy. Jadi Allah Ta'ala itu mempunyai karunia yang besar dan banyak untuk kemakmuran semesta alam. Jadi tak ada yang mustahil oleh Allah Ta'ala. Tak ada yang tidak mungkin. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi tak payah dah. Boleh lambik dah ke diri ya. Ayat berikutnya, tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Demikian ayat-ayat itu banyak ayat-ayat, banyak tanda-tanda. Ayatullah itu adalah ayat-ayat Allah. Dan dapat dewa tua tawai tarasul. Nasluha, kami bacakan ayat-ayat itu untukmu. Itu dah buat pada apa namanya alam takabah yang berupa nakir episod serawi ambil galah batalin tapuk silo dan ambil kadir. Satitia jadikan lawi sakapa jadikan buruang alam takabang jadikan guru. Ada nampak doa afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak berpikir bagaimana unta diciptakan? Dipikir doa. Ia berpikir tak. Atau bagai cek debis orang Indonesia tingkat stresnya rendah, orang Jepang tinggi. Kalau tak ada berpikir dalam apalah tak kilo. Butak dia ni dah besi kepala dia. Jadi dicari Tuhan banyak peristiwa, banyak sejarah. Itu menjadi pelajaran. Dibaca dan tafsir, dibaca dan tafsir, dibaca dan tafsirah supaya bisa menjadi pembelajaran. Lama hidup banyak dirasui, jauh berjalan banyak dilihat.
Jadi A dan waliye, A dan waraswan itu menjadi pembelajaran. Harusnya logika semakin panjang umur awak, semakin lama hidup awak, semakin jauh perjalanan awak, logikanya awak harus arif, harus bijaksana, harus matang, harus dewasa. Dia karena banyak asam garam dan makan minum. Dan sebaliknya, Allah tunggu lelamu duit lah jauh perjalanan, tapi justru masih kekanak-kanakan. Bak kecil iklan rokok, dewasa tua itu pasti, tapi dewasa pilihan. Dan tua tu kayu dia. Kalau tambah juga awak teri, tu tua juga adalah. Tapi dan dewasa, kau anak-anak bisa dewasa. Tua letak dulu bisa dewasa. Itu pilihan. Jadi segala yang diceritakan Allah, semuanya itu adalah menjadi ayat-ayat bagi manusia yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad bil haq, dengan benar. Kalau cerita yang ada dalam Al-Quran itu adalah cerita yang benar, tapi cerita film dan dibuat oleh manusia itu tergantung kepentingan manusianya. Dalam kajian sejarah, siapa penulis skenario-nya? Apa kepentingannya? Siapa yang dibesarkan dalam cerita itu? Tergantung siapa yang menulis, siapa yang memesan cerita itu. Tapi kalau sejarah dalam Al-Quran, natsluha alaika bil haq, diceritakan dengan benar. Bapak-bapak, ibu, kalau soal cerita, kalau soal film, itu tergantung wajah lihat dari berbagai macam sisi. Kritis awak macam lihat je. Ada orang yang menentukan dalam film, ada orang yang dirugikan. Dengan tu awak belajar, beliau di bis belajar tentang dramatologi, sinematografi. Jadi ada aktornya, si ada munculkan. Kalau filmnya si boy, apa juga si boy dah sekolah, Sidul, ada Betawi. Itu memang sadonya jadi tokoh, ceritanya itu menjadi tokoh masing-masing besar sadonya. Unik ceritanya tu, masing-masing berkembang macam-macam cerita. Anak ciliknya dah jadi orang tonjolan dan orang tiba dia orang kan, tiba dan arahkannya tu dia tonjol-tonjolan dalam bela-belahan. Apalagi dalam konteks politik. Dalam konteks politik tentu bercerita yang kecil diceritakan sebesar-besarnya, supaya persepsi orang terbangun. Ini dan debat, ini dan batu, ini dan setiap. Apalagi kini di medsos ko, bapak-bapak, ibu, murahnya mempremi orang dan elok bisa menjadi buruk, dan buruk bisa menjadi elok. Cerita-ceritaku bisa diputar balikan, bertikai-tikai, bertukar-tukar. Kalau nak kritis, entah lah. Kaji kau je kini perdebatan di medsos kau kan buat macam-macam. Dulu aliran kau aneh-aneh dia ada buku baca. Dia tak dia bebo orang dia bebo aja. Dulu dah viral pertama. Dah polisi dah boleh pakai anu aja. Dia tahu dah anu tu. Viral lah. Aduh lah. Itu macam punya sangat lah. Nah, jadi semua yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu adalah dengan benar. Wa innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad sebagian dari orang yang diutus Allah menjadi Rasul. Itu takkid dengan kata-kata indah dari indah. Menolak bantahan orang kafir. Lasta mursalah. Kecil ada bapak kau dah Rasul. Orang kafir ni kecilnya ditolak ada bapak. Lasta mursalah. Engkau dah Rasul dah. Ingkar. Kalau juga dia bawa pada Nabi Muhammad sebagai Rasul, kalau Rasul itu dari Inyo. Tapi kalau tidak dari Inyo, tidak ada dong. Itu. Iya tu, tak kata kalau boleh banyak muncul gini. Iyo.
Dan tapi orang berpendidikan kini itu dah kalau puikar sudah telah tak katu kini. Ada dituju punya jamaah lo tu kuat lo tu organisasi kuat, finansialnya kuat. Mohon maaf lah, banyak ada itu orang-orang yang cerdas di umum. Tapi kalau ada mengaji dari ketek, dah dulu dah. Cuma nak mengaji pesantren di kitab yang langsung bantah jiwa. Tapi dia nak dapat dari sentuhan ilmu yang terkatu. Rasul-rasul kayu je ni. Allah tu je lah. Allah tobat lah sadar rubah. Tu nak dua berbanding dia. Cuma lah yo apa yang punya kini. Orang kau melalui medsos ni kini lah mudah terbangun persepsinya. Ada bantu bisa salah karya kau tu itu. Orang dah berbeda juga salah satu dia itu. Kalau dia kapir lu suruh tu lagi punya di pertama gaji baru sebulan tu baru. Itulah na'udzubillah summa na'udzubillah wa doalah semoga semuanya diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Tentu awak dan utama itu. Harus disampaikan, bapak harus dipisahkan, dicerdaskan ya. Sampai kata merusak keturunan. Ada polisi itu ada laki-laki. Bangkoi ada polisi kau dicerahan dulu kalau yodo sampailah di keluarga. Itulah sambulo kalau lengkap sudah itulah kapi ada begitu Pak. Agamanya dari Islamnya tapi dah bangkoi Nabi Muhammad itulah kapi ada begitu. Udah dulu salah. Lalah tu dah ada leh, kecil tu leh. Ya, jalah. Aku usah ada tu leh. Kalau Nabi Khidir tahu dia orang akan berusaha orang tu langsung membunuh orang tu. Awak dia dah Nabi Khidir mas. Lah, itulah kaji awak untuk kawan jadi pagi-pagian kawan terifak tamu yang lil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.